Baik, selamat sore Pak Siril. Selamat sore juga Pak Albert. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, baik Pak Siril. Terus, apa tujuannya Bapak ingin menghubungi saya untuk bercerita di sore hari ini? Begini Pak, terkait masalah minat belajar siswa Pak. Ya, terkait minat belajar siswa. Ya, ada apa ya dengan minat belajar siswanya, Pak? Ya, berkaitan dengan akhir-akhir ini pada saat pembelajaran, itu siswa kadang-kadang kurang fokus, kemudian minat belajarnya itu dari hasil pengamatan saya itu menurun Pak. Minat belajar siswa Bapak menurun ya, Pak? Iya. Baik, Bapak. Mungkin yang Bapak maunya seperti apa? Jadi maksudnya bahwa begini Pak. Jadi semenjak pertama saya menangani kelas, itu minat belajar mereka semakin hari semakin meningkat. Tapi akhir-akhir ini dari hasil pengamatan saya, minat belajar semakin menurun. Jadi maksud saya itu Pak, jadi kalau misalnya di pertama itu sudah meningkat, maka pasti dia akan meningkat terus. Tapi ini sudah meningkat, kemudian turun lagi. Begitu, Pak. Oh, dia sudah meningkat namun menurun lagi. Ya, Kira-kira menurut Bapak sendiri apa yang menyebabkan minat belajar siswa Bapak menurun? ya mungkin juga berkaitan dengan banyak faktor, Pak. Jadi mungkin faktor di keluarga, kemudian faktor lingkungan juga, kemudian terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga yang saya amati itu akhir-akhir ini kebanyakan siswa itu lebih fokus pada gadget ya atau handphone. Sehingga mungkin itu juga mempengaruhi untuk turunnya minat belajar siswa, Pak. Nah, baik. Jadi yang menjadi masalah di sini mungkin yang pertama keluarga, mungkin lingkungan, juga perkembangan teknologi ya. Banyak siswa Iya, lebih ke main gadget. Mungkin iya. Bapak sendiri punya solusi untuk mengatasi ini. Mungkin yang paling dominan yang menjadi masalah minat Bapak itu siswanya itu apa dan solusinya Bapak itu bagaimana? Jadi mungkin saya apa ya, kembali mengingatkan kepada mereka bahwa belajar itu penting. Ya, Sebagai anak sekolah, tugas kita adalah belajar. Namun kadang-kadang itu apa yang kita sampaikan itu mereka mengiyakan, tapi ya, pada pelaksanaannya itu kadang-kadang ya namanya juga siswa dengan tingkat umur yang sekian, yang saya amati itu mereka mengiyakan, tapi pada pelaksanaan mengiyakan jika mereka berada di sekolah. Tapi ketika mereka bersama dengan orang tua, itu fungsi kontrolnya itu ya beda dengan kita guru. Jadi apa yang saya lakukan itu saya sudah punya niat untuk mengatasi masalah tersebut. Cuman kembali menjadi kendalanya ketika mereka berada di rumah, di mana saya melihat peran kontrol dari orang tua ini belum maksimal, gitu Pak. ya. Baik, Pak. Bapak sudah apa ya sudah kalau di sekolah masih bisa terkontrol dengan baik.
Namun kalau pulang ke rumah, ya mereka lupa ya, tidak belajar, ya minatnya menjadi menurun karena kurang terkontrol. Mungkin Bapak punya solusi lain untuk mengatasi minat belajar siswa ini? Ya, solusi lain mungkin terpikirkan itu ketika yang pertama tadi Pak, saya sudah sampaikan apa upaya saya yang saya lakukan di sekolah itu sudah dengan memberi apa ya, support atau mengingatkan mereka kembali tentang pentingnya belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi atau minat belajar mereka. Lalu solusi yang kemudian terkait dengan masalah peran dan fungsi kontrol orang tua ini, itu mungkin saya menggunakan buku penghubung. Buku penghubung ini punya fungsi supaya saya bisa meneruskan apa yang menjadi masalah siswa di kelas. Kemudian saya tuangkan di dalam buku penghubung itu untuk supaya bisa diketahui oleh orang tua. Jadi misalnya saya akan mengutarakan terkait dengan minat belajar siswa yang saya amati menurun, kemudian saya juga meminta partisipasi atau dukungan dari orang tua memfungsikan kembali fungsi kontrol mereka karena sejauh ini ketika mereka berada di luar sekolah maka itu merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi saya kembali menggunakan buku penghubung untuk bisa kembali menggugah hati orang tua untuk bisa memfungsikan fungsi kontrol mereka berkaitan dengan misalnya mengatur jadwal sehingga ada waktu untuk mereka anak-anak di rumah itu mungkin bisa belajar sehingga terkait dengan minat belajar mereka itu mungkin bisa meningkat. Mungkin gitu, Pak. Oh, berarti seperti itu ya Pak. Mungkin saya tertarik dengan tadi yang permasalahan pertama itu, anak-anak lebih tertarik kepada gadget. Mungkin Bapak sudah berusaha atau media pembelajaran atau bagaimana yang berkaitan dengan minat mereka tadi. Saya lihat seperti banyak guru yang buat seperti itu terkait media pembelajarannya untuk menarik Oh ya, mereka untuk belajar. baik-baik. Terpikirkan juga terkait dengan penggunaan gadget ini. Saya berpikir bahwa saya bisa memfungsikan kembali gadget ini untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Namun kembali menjadi kendala di sini, sekolah kami ini berada di ya seperti istilahnya block spot area. Sehingga sekalipun kita mendatangkan gadget, cuman masalahnya di sini terkait dengan jaringan yang tidak terlalu menentu. Saya bisa memfungsikan itu semua, Pak. Cuman masalahnya di jaringan. Sehingga Iya, mungkin hal ini bisa saya lakukan ketika posisi atau kondisi jaringannya stabil. Itu baru saya bisa gunakan gadget untuk bisa menggunakan itu dalam proses pembelajaran sehingga bisa juga dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Mungkin itu, Pak. eh, baik Pak. Tadi sudah beberapa solusi yang Bapak berikan. Mungkin yang bisa secara real, yang nyata, yang bisa dilakukan saat sekarang ini apa ya Pak untuk mengatasi minat belajar siswa? Mungkin yang solusi yang dapat saya lakukan sekarang adalah melakukan informasi kepada orang tua, kembali mengingatkan mereka terkait dengan fungsi kontrol melalui buku penghubung agar di luar jam sekolah itu anak-anak di bawah tanggung jawab orang tua agar mereka bisa memaksimalkan fungsi kontrol mereka untuk bisa mempersiapkan waktu untuk anak sehingga bisa belajar agar dengan belajar itu kan tentunya bisa meningkatkan minat belajar, mungkin itu.
Ya, bagus sekali ya Pak solusinya, yaitu berkolaborasi dengan orang tua lewat buku penghubung untuk mengontrol siswa supaya tetap belajar, tetap terjaga untuk berminat dalam belajar ya Pak. Jadi ini saya rasa menjadi satu solusi yang baik ya Pak. Jadi apa komitmen Bapak ini? Kapan bisa dibuat itu Pak? Ya, mungkin mulai besok dan seterusnya atau mungkin secepatnya, Pak. Karena ini tidak mungkin saya biarkan, karena dengan kita membiarkan pasti prestasi mereka pasti akan menurun. Jadi untuk mengatasinya secepatnya, mulai besok dan seterusnya. Baik, mulai besok ya Pak. Ya. Kira-kira siapa saja yang terlibat ini Bapak? Maksudnya untuk Jadi dalam mungkin yang rencana. terlibat, iya, baik Pak. Yang mungkin yang terlibat itu kembali saya melibatkan orang tua, Orang tua. kerjasama dengan orang tua. Kemudian mungkin bisa juga saya libatkan teman-teman guru untuk bisa saling berkolaborasi, untuk bisa sama-sama. Karena bukan terkait masalah belajar atau minat belajar siswa ini bukan di kelas saya pada khususnya, tapi secara umum di lembaga ini menurun minat belajarnya. Ya. Jadi mungkin saya kembali kerjasama dengan teman sejawat bersama kepala sekolah dan juga terkhusus itu kepada orang tua untuk bisa memfungsikan kembali fungsi kontrol mereka agar minat belajar siswa ini semakin hari semakin meningkat. Ya baik Pak, kita sampai di penghujung ini pembicaraan kita ini tentang coaching kita ini. Mungkin apa yang Bapak dapatkan dalam pertemuan kita hari ini? Ya sudah dapatkan solusi apa ini? Baik Pak, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak bahwa saya agak lega, agak puas ketika saya berbagi terkait dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian Pak tidak secara langsung memberikan alternatif sebagai solusi, tapi bagaimana Pak mengarahkan saya untuk menemukan sendiri solusi itu. Dan ini luar biasa sekali. Saya kembali lega, apa yang saya pikirkan sendiri selama ini terjawab, dan saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi juga terhadap Pak sebagai coach yang bisa mampu menghantar saya sampai saya sendiri yang menemukan solusinya. Mungkin begitu Pak. Baik, saya juga terima kasih ya Pak atas kesempatan kepercayaan Bapak untuk mau berbagi dengan saya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini Bapak bisa jalankan dengan baik. Semangat ya Pak. Ya, semangat Pak. Insya Allah saya Ya. bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya akan. Baik Pak. Oke. Selamat sore, salam dan bahagia. Ya, selamat sore juga Pak Albert. Salam dan bahagia. Salam. Ya baik, selamat sore Pak Siril.